Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bahas tentang Murtadin menjawab di bagian part 4 ya. Bu Fatimah sehat kan? Kenapa? Sehat lahir batin. Sehat lahir batin, puji Tuhan. Kalau di dalam Kristus itu damai sejahtera yang tidak semua orang bisa memiliki. Karena kalau di dalam Kristus itu kita benar-benar memiliki raja damai, ya, memiliki raja berkat yang selalu melimpah pada kehidupan setiap orang, dan setiap orang itu tidak melihat orang itu diberkati dilihat dari karena hartanya, karena kekayaannya, tidak. Orang miskin pun akan tetap merasa damai sejahtera. Itulah kita orang Kristen selalu dianggap kaya di dunia ini ya Bu ya. Iya. Haleluya, haleluya. Oke Bu, jadi begini ya, untuk menjawab Murtadin menjawab ini penting banget. Kenapa kita selalu memakai ada part 1, part 2, part 3, part 4 dan seterusnya. Bisa jadi sampai ribuan nanti partnya. Karena memang begini, di luar sana Ibu ya, orang-orang itu memang sangat suka sekali dengan menonjolkan diri sebagai orang yang seolah-olah dirinya adalah orang yang hebat gitu ya. Maka mereka sangat hobi sekali dengan cara debat. Mereka memperoleh suatu kemenangan dikarenakan karena kata-kata. Kadang-kadang begitu ya Bu ya. Orang itu berdebat bukan cara ilmu tetapi cara rombengan. Nah, aduh, itu bahaya. Ya, seperti halnya kemarin saya dengan Mbah Rifa itu ya. Aduh, payah banget. Kalau kita memberikan penjelasan nggak suka, tetapi ketika kita minta penjelasan, dia pokoknya nggak mau. Qurannya dibahas nggak mau, malah marah-marah. Ih, Fatimah dia suka ya, digini malah begitu kan, aneh ini. Malah nohok balik. Kalau ditanya ya begitulah sifat-sifat mereka. Kalau ditanya ya ngeles kemana-mana. Ya, gitu. Itulah. Jadi kalau misalnya debat kemarin ya, ada sebagian orang katanya menganggap wah si Rifa katanya menang dari mana? Mereka jawab, dia bertanya, saya jawab, ya enggak? Nah, ketika diberikan jawaban nggak suka, tapi kalau ditanya balik, nyerang. Nah, nyerang pribadi, ya kan? Oh, Fatimah suka di itu ya, suka di apa Bu namanya katanya? Kata-kata mereka tuh apa? Apa sih namanya? Laki-laki berhubungan dengan dipakai rame-rame katanya gitu ya. Ya, suka dipakai rame-rame ya. Nah, gitu. Jadinya tuh intinya ngeles gitu ya, ngeles dari kenyataan gitu ya. Padahal kita tuh maksudnya mau memberikan dia ini pengertian bahwa di hadapan Tuhan laki-laki dan perempuan itu ya itu diciptakan sepadan. Ya, itu ya kan kita harus tahu itu. Nah, lalu dia menyamakan tentang sejarah Salomo, sejarah Daud, sejarah Abraham, ya kan? Nah, dicari mana perintahnya Tuhan, dia malah balikin mana surat larangannya gitu kan. Nah, ini orang-orang yang memang benar-benar saya perhatikan orang Islam ini yang memang sukanya hanya mencari pembenaran dan bukan mencari kebenaran. Makanya saya bilang segala sesuatu yang Tuhan bilang tidak boleh itu sudah artinya sudah larangan gitu loh. Ya kan? Ya, apalagi kalau lihat sejarahnya Abraham, Tuhan tidak memerintahkan berarti itu ya larangan gitu loh. Kadang pengertian semacam ini kayak semalam dia bilang kan ada di ayat yang Bu Fatimah bilang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Artinya membenarkan di sini tuh bukan yang dulu salah terus dibenerin, diperbaiki, bukan begitu maksudnya. Membenarkan itu mengakui. Paham nggak Bu Fatimah? Iya. Mengakui. Itu loh. Kalau misalkan Quran mau menyempurnakan berarti tulisannya melengkapi, begitu ya Bu ya. Nah, ini masalah membenarkan. Memperbaiki. Membenarkan di sini artinya mengakui kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Itu loh.
Nah, paham-paham tata bahasa begini, mereka juga agak kesulitan masalah solawat. Kenapa tiba-tiba menjadi memberkati? Solawat itu dari asal katanya solu. Nah, ada kata-kata di situ, yusolluna itu artinya mereka mendoakan, mereka berdoa, mendoakan. Yusollu itu dari kata-kata orang ketiga jamak loh. Ya, kalau pakai luna berarti jamak. Ya, untuk laki-laki. Artinya mendoakan. Nggak ada, saya belum pernah, ya, kalau orang Arab memplesetkan segala macam tafsir memplesetkan ya itu sah-sah saja. Tetapi akar kata itu nggak bisa dibohongin gitu loh. Betul. Kalau memberkati jadinya yubarik kan gitu. Barakallah, barokah. Itu loh. Tapi akar kata tuh nggak bisa dibohongin gitu loh. Nah, mungkin Bu Fatimah bisa share yang saya kasih tadi, translate solawat ke dalam dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu udah jelas. Dari pemberitaan ya Bu ya, katanya tentang terjemahan ya? Terjemahan Apa? bukan? Yang Ibu mau share? Iya. Oke. Bentar ya. Nih saya mau klarifikasi, ada yang bilang saya TKW. Hello, bahasa TKW ya, saya kasih tahu. Bahasa Arab untuk para TKW dan bahasa Arab Fusha itu berbeda sayangku. Tanya Bu Rifah sendiri ngomong, saya TKW. Dia nggak ngerti bahasa Fusha. Karena bahasa Fusha itu bahasa orang maaf ngomong ya, bukan mohon ampun Tuhan, bukan saya Jumawa. Bahasa orang berpendidikan. Ya, biasanya. Karena mereka biasanya yang dari pesantren, kemudian dapat beasiswa atau kuliah ke sana, itu biasanya mereka jelas pakai bahasanya berbeda, bahasa Fusha. Kalau bahasa TKW, beda sama bahasa Fusha. Sama bahasa Al-Quran tuh jauh berbeda, gitu loh. Oke. Cara mengucapkan juga berbeda. Misal kata iya saja. Kalau yang bahasa bahasa biasa tuh aywah. Tapi kalau bahasa ini ya Bu, gitu loh. Bukan Bu, bukan yang itu, yang itu. Bukan, itu yang merevisian Al-Quran. Bukan yang ada saya share ini foto, semacam foto Bu Fatimah. Oh oke, sebentar kalau gitu ya, sebentar ya. Ya. Mana Bu? Saya lihat, saya ambil. Dari tadi saya WA ke sampean. Oh, belum saya buka kah? Iya belum. Yang perbedaan penafsiran Al-Quran ini kan? Bukan. Ada saya screenshot arti dari solawat. Oh, screenshot atau foto saja ya? Iya. Oh, di screenshotan. Coba Ibu cari yang nomor saya yang satunya. Oke. Oh, yang ini ya? Iya, benar. Ya, oke, bentar. Biar dikata kita bukan bohong, kita bukan omong kosong, gitu loh, Bu. Bentar, saya lebarin dulu biar nggak kelihatan. Iya. Ya, ini Bu. Ini ya? Mana sih? Ini kan? Kok nggak ada, Bu? Kelihatan. Coba diklik lagi, Ibu klik. Tuh di atasnya doa. Iya, benar. Ke atas lagi. Nah, ke atas lagi. Nah, yes. Okay. Jelas kan? Dah. Solawat itu artinya doa. Solawat. Ya, pakai wawu ya. Solawat artinya doa. Nah, jelas kan? Nggak bisa diragukan lagi ya. Ya, itu dia. Itu. Oke. Nah, saya di sini juga mau akan memberi, kita di sini ya, bukan cuma saya ya. Kita di sini semua akan memberikan pemahaman kepada Muslim, karena begini, kalau cara debat itu nggak akan kita mungkin bisa memberikan kejelasan, karena mulutnya si Rifa ini kan ember banget, susah banget dia aja ngomong gitu. Jadi seperti kayak orang ketakutan. Mana bukti sampai batu apa namanya nih, dua batu saja diminta suruh taruh di mukanya, Bu. Ini kan memang orang-orang yang nggak jelas ini ya kan. Sementara kita mintain manuskrip Quran saja, dia cuma hanya ngomong begini ya kan. Nggak ada bukti. Maksud saya biar di-share mana gitu loh. Nggak bisa. Gitu. Iya, kemarin dia bilang 100 hukum
yang ada di Al-Quran. Ya. Detailnya mana? Ayatnya mana? Suruh alasannya saya pakai HP nggak bisa screenshot. Maksud Bu Fatimah kan mana ayo ayatnya biar Bu Fatimah yang screenshot. Satu-satu aja dulu, satu-satu dulu. Jangan marah, jangan apa kata dia, jangan segala macam. Ali Imran, saya juga bisa. Jangan apa namanya, jangan berzina ayat ini, jangan ini ayat ini. Semua orang ya juga bisa kayak itu, cuman begitu doang, gitu loh. Padahal kita detail, dia minta kita detail tentang ayat Alkitab, kita share. Nah, sedangkan dia nggak detail loh, gitu loh Bu Fatimah. Itu juga sudah. Betul. Jadi begini, apa yang dia sampaikan, makanya kenapa kemarin saya dengerin aja gitu ya, kayak ember bocor. Ini karena dia baca gitu loh, Bu. Dia pokoknya baca gitu kan, karena ngebaca ya pokoknya ini datanya gitu doang. Jadi kalau misalnya bahwa Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu kan cuman hanya slogan ya kan. Yang dimaksud itu hukumnya mana, nggak tertulis. Nah kalau di dalam Alkitab itu jelas-jelas tertulis. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu, pakai akal mengasihinya ya. Terus dengan segenap jiwa. Lalu hukum yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Nah, ini adalah kata firman Tuhan. Ini sudah mencakup ke segala hukum. Jadi kalau namanya tertinggi itu kan memang kasih. Betul. Karena Allah bilang Allah itulah kasih, kan Allah adalah kasih. Ya, bicara hukum, bicara kasih ya. Ini kasih, namanya kasih itu ya bisa mengampuni ya kan. Kasih itu lemah lembut ya kan. Kasih itu apa namanya dengan kesabaran dan lain sebagainya, itu sudah tercantum di dalam hukum kasih itu, begitu loh ya Mbak Rifa ya. Kadang-kadang kasihan nyerocos terlalu banyak terus dianggap menang. Ya kalau menurut saya itu ember. Ya kalau namanya diskusi, katanya kalau kepengen diskusi itu enak, ya gantian ketika saya memberikan penjelasan, udah nyamber terus. Waduh, oke lah. Saya tetap memberikan kesempatan sesuai janji saya ya teman-teman. Oh ya, saya klarifikasi. Kenapa kemarin saya lebih banyak memberikan kelonggaran kepada Rifa? Itu dikarenakan saya sudah janji sama dia untuk memberikan kelonggaran kepada dia supaya lebih banyak membahas Alkitab daripada Qur'annya. Memang itu perjanjian. Nah, jadi ketika dia banyak bertanya tentang Alkitab, sudah saya turuti, ya. Tetapi pas bagian terakhir saya sudah tidak bisa digiring dia lagi, makanya dia langsung kabur, ya. Ketika saya mempertanyakan tentang Allah yang membenarkan kita terdahulu itu, ya. Pokoknya saya gejar terus, dia nggak bisa mau terus-terusan, ya kan. Nah, saya kasih terakhir itu akhirnya apa? Kabur. Nah, di sini pada akhirnya kita bisa menilai mana yang bisa memberikan penjelasan dan mana yang cuma nyerocos. Ya, oke. Dan lagi untuk masalah Bu, tentang kemarin yang dipermasalahkan tentang Mesias. Ya. Tentang Mesias. Nah, Mesias juru selamat, ya. Itu artinya kan Mosia. Artinya hanya Allah adalah juru selamat yang maha kuasa, yang satu-satunya dan ia sendiri yang menyatakan. Ya, yang menyatakan loh ya, ia sendiri yang menyatakan. Karena kalau namanya Allah itu tidak pernah menyatakan diri. Jadi ini satu poin kegagalan umat Islam ketika dia mengimani bahwa Allah yang disembah adalah sama dengan Tuhannya Musa. Oke ya, clear ya teman-teman ya. Jadi biar kalian semua tidak termakan dengan racun orang-orang yang di luar yang nggak paham Alkitab sama sekali. Ya, sekali lagi, ya bicara tentang juru selamat, hanya Allah adalah satu-satunya juru selamat. Ya, satu-satunya Allah dan ia sendiri juga yang menyatakan. Ya, dan dia bahkan menampakkan. Ya, kemarin sudah saya share di ayatnya Keluaran 6 ayat 2 mengatakan bahwa aku sudah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku Tuhan aku belum menyatakannya. Ya, kenapa ada kitab Taurat, lalu kenapa juga diimani kitab Injil? Itu dikarenakan kedua-duanya memiliki sangkut paut ya Bu ya, sangkut paut antara nubuatan dan penggenapan. Nah,
Kalau nggak ada nubuat, tidak ada penggenapan. Benar nggak? Nggak ada yang digenapin dong. Apa yang mau digenapin kalau nggak ada nubuat? Nah, ini makanya saya katakan kenapa saya terang-terangan mengatakan bahwa Al-Quran adalah bukan kitab kelanjutan dari kitab terdahulu. Ya betul ya Bu ya? Dikarenakan gagal sebagai penyempurna kitab nubuatan. Nah di situ kita bisa melihat ya Bu ya, nubuat-nubuat yang diklaim sama si Riva kemarin mengenai tentang Yesaya 9 ayat 5 dan dia mengarahkan kepada Yeskia itu salah total karena Yehezkia dia tidak pernah mengaku sebagai juru selamat, tidak pernah mengaku sebagai Bapa yang kekal, tidak pernah mengaku sebagai Raja Damai, tidak pernah mengaku sebagai Allah yang perkasa, ya. Nah, satu-satunya yang disebut Allah adalah kitab penggenapan itu, yaitu Injil. Makanya Injil memiliki arti namanya berita gembira, kabar gembira. Nah, kenapa kabar gembira ini harus disampaikan? Nah, karena tanpa kabar gembira ini manusia tidak akan bisa selamat. Ya, maka itu diberikan penjelasan tentang kedatangannya, tentang si juru selamat itu. Inilah juru selamat telah lahir, ya kan gitu. Nah, sementara nubuatannya Yesaya 9 ayat 5 tadi mengatakan telah lahir. Nah, memang Bu, memiliki mengenai tentang bicara tentang telah lahir tadi, Bu. Kalau bahasa aslinya memang di situ ada perbedaan telah dan akan. Gitu. Oh, itu yang dia ini kemarin. Yang kemarin. Iya, betul. Nah, nih, sekarang gini ya, walaupun itu mau dianggap telah itu saat itu, ya. Saat itu pun belum ada yang bisa membuktikan bahwa telah lahir yang menjadi Allah perkasa itu adalah ada. Ya enggak? Bahkan orang yang punya kitab Musa ini sendiri pun masih menunggu si Mesias itu gitu loh. Ya kan? Nah itu. Ini hal-hal yang memang harus orang Islam nggak boleh ngotot. Dikarenakan orang Islam itu nggak tahu isi Alkitab. Karena Alkitab kita dianggap nggak ada. Iya nggak? Nah itu. Poin yang harus pahami orang Muslim. Jangan sok-sok kita tuh bisa dianggap palsu soalnya, Bu. Betul. Jangan sok-sok mencari pembenaran oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak pernah mengenal namanya Muhammad. Orang-orang Yahudi kitabnya bahkan difitnah sama orang Islam telah hilang. Sementara orang-orang Yahudi masih memiliki kitabnya asli sampai sekarang. Bahkan mereka anak-anaknya semuanya hafal. Karena bahasa Ibrani itu adalah bahasa-bahasa mereka. Ya, ketika mereka menghafal udah di luar pikiran, udah di luar otak mereka ya Bu ya. Mereka membaca itu udah di luar otak mereka. Karena kayak orang yang hafal Al-Quran lah, tahfiz Al-Quran gitu-gitu. Betul. Cuman bedanya Quran dengan bahasa sehari-hari kan beda juga Bu, ya kan? Nah, tapi kalau bahasa Ibrani tidak. Cuman bahasa Ibrani itu ada bahasa Ibrani kuno, ada bahasa Ibrani yang modern, begitu bedanya ya. Nah, sekali lagi saya beritahukan kepada orang-orang Muslim ya jangan sampai kalian kemakan racunnya si Riva. Saya berikan penjelasan lagi mengenai bicara tentang Mesias ya. Bicara soal Mesias ini, Mesias berasal dari bahasa Ibrani adalah apa? Masyah. Ya, Masyah atau Masyah. Masyah. Jadi ada pakai kho dan pakai hak, beda ya Bu ya. Kalau bahasa Arab. Jadi ada haknya dan ada haknya. Nah, artinya diurapi. Tapi memiliki kata kerjanya apa? Beda. Kata kerjanya adalah masah. Masah. Yang artinya mengurapi. Nah, ini beda. Jadi, di sini kalau misalnya kita melihat dari sejarah Perjanjian Lama itu, siapa aja yang diurapi? Di situ ada Harun, ya, ada Daud, ada Saul, ada Elia, ya. Di situ yang diurapi itu gitu ya. Tetapi bicara mengenai tentang pengurapan atau arti Mesias itu memiliki kata kerjanya yaitu yang mengurapi. Nah, maka itu sebabnya seperti kita melihat di dalam Perjanjian Baru minyak urapan itu seperti halnya minyak urapan yang kayak dari apa Bu? Minyak apa? Apa namanya? Yang mahal banget tuh Bu, minyak apa ya? Minyak yang mahal banget di orang Yahudi ketika pelacur itu yang dikasih minyak yang meminyaki Yesus itu minyak puriswaki apa ya namanya, minyak itu minyak mahal sekali ya, minyak
sangat mahal. Ini artinya memberikan apa namanya simbol bagaimana pengurapan urapan itu adalah sesuatu hal yang sangat mahal. Nah, itu sebabnya kalau kita orang-orang sekarang karena minyak urapan itu sangat berharga, itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang percaya saja. Nah, orang yang percaya ini bisa dikatakan memiliki pengurapan dari para Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang sekarang adalah murni pengurapan, gitu. Yang mengurapi Yesus sendiri yang mengurapi manusia. Makanya nggak ada ceritanya orang Kristen itu dengan susah payahnya sendiri dia menjadi Kristen dan dia ngotot menjadi Kristen, itu nggak bisa. Satu-satunya orang yang bisa bertahan menjadi Kristen yang sesungguhnya karena dia dipanggil Tuhan Yesus. Orang mau sampai kayak seperti Bu Fadilah belajar perbandingan agama tanpa jamahan dan pengurapan Roh Kudus nggak akan bisa untuk bisa percaya. Seperti itu ya. Oke, mengenai tentang juru selamat yang kemarin disalahpahami oleh si Riva. Juru selamat yang dimaksud kemarin tuh ya juru selamat untuk Mesir kan. Dia Mesirnya dihilangkan, Bu. Saya udah ngotot, Bu, itu Musa untuk Mesir. Juru selamat untuk Mesir. Saya gitu kan, dia nggak mau tahu. Ya, dia nggak mau dengar. Dia ngotot terus gitu kan. Sama aja semua juga jelas siapa yang ngaku juru selamat kan gitu. Ya kan? Nah, sementara di Alkitab mengatakan kitab Musa mengatakan akulah juru selamatmu. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi aku juru selamat, ya kan gitu. Nah, ini artinya si Riva, dia memang hanya mencari pembenaran, tidak mau peduli tentang gelar Mesias itu sendiri. Mesias tidak ada dikenakan oleh Daud, Saul dan lain sebagainya, karena mereka tuh hanya orang-orang yang diurapi, ya, hanya orang-orang yang diurapi, tetapi bukan pembawa pengurapan itu sendiri. Nah, Yesuslah orang yang diurapi, maksudnya tuh Mesias yang memiliki gelar, gitu, yang memiliki gelar, bukan hanya orang yang hanya sekedar diurapi, gitu ya Bu ya, bisa paham ya? Jadi berbeda dengan orang yang kayak misalnya kita juga bisa diurapi sama Tuhan, tetapi yang memiliki gelar Mesias itu adalah satu-satunya hanya Yesus. Nah, kalau misalnya Islam mau bilang Daud, lah kenapa kok Nabi Daud nggak ada gelarnya Al-Masih? Nabi Daud, ya enggak? Itu saja itu sudah sebenarnya sama nuraninya sebenarnya harusnya sudah apa nih Bu ya? Sudah berontak. Tetapi mereka begitu memaksakan diri, yang penting dianggap menang. Nah, itu kasihannya ya. Ini juga apa namanya? Ya memang kalau saya lihat ya cara tata bahasanya juga ya kita lihat ya. Terus juga cara dia menyampaikan, cara dia apa ya, saya kalau ngelihat tuh ya dari tata bahasanya gitu loh. Orang bisa lihat ini orang memang betul-betul paham atau tidak kan dari cara dia berbicara. Tata bahasa itu penting. Kemudian apa ya, cara dia berkomunikasi itu udah dari mukanya kita kan bisa lihat dari tatapan matanya segala macam itu kelihatan memang apa. Ya kita kan bisa tahu ya teman-teman ya, aura damai sejahtera, aura yang diurapi dengan kasih sama yang aur-auran kan bisa tahu. Ya, padahal juga saya mau ini apa namanya masalah yang kemarin kan saya juga sudah klarifikasi, kalau memang saya salah saya minta maaf, kan itu sudah selesai. Nah, banyak hal yang sebenarnya beliau ini sebenarnya tidak paham, ya, tapi memaksakan diri untuk paham. Nah, itu satu. Kedua, memaksakan diri untuk paham sebenarnya nggak paham gitu loh. Jadi dia cuma menang ya. Semua sih saya lihat apologet Muslim itu menang ngotot doang. Bahkan di sebenarnya ya teman-teman ya, saya jujur aja, saya buka aja ya. Waktu di private chat itu 2 orang sudah menunggu sebenarnya. 2 orang tuh pendukungnya si Riva, 2 laki-laki. Gak usah saya sebutkan namanya, 2 orang laki-laki. Dan saya di private chat itu, ini nge-backup Bu Fatimah. Nge-backup dalam artian mereka mencaci maki Bu Fatimah, bla 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 bla. Saya backup terus. Dia ngatain, yang penting ujung-ujungnya, ya,
saudaraku ya, caci maki. Ya begitu sifat mereka, ujungnya caci maki. Tuhan lu loser. Lah yang penting kan kita minta dalilnya apa gitu loh. Kejelasannya seperti apa. Tuh mereka di private chat yang penting Tuhan lu loser. Nah kita kan artinya itu mereka bukan orang yang mengerti gitu loh. Atau bukan orang yang punya pengetahuan yang ini ya. Dengan tata cara bahasa mereka itu aja saya sudah bilang, waduh ini kacau saya begitu. Makanya begitu saya naik masuk mungkin mereka kebakaran jenggot. Saya juga mumpung ini banyak netizen ya, saya juga mohon maaf kalau mungkin kedatangan saya kemarin banyak yang kecewa. Itu saja ya. Apa ya? Ya mungkin banyaklah yang kecewa, sebagian juga bahkan maaf ngomong ada yang inilah yang tidak berkenan dengan adanya saya di situ. Padahal saya cuma ingin meluruskan karena itu satu, kedua ada netizen yang ngomong Bu Fadila masuk gitu kan. Makanya saya ya dilema ya sebenarnya. Dan itu juga saya masuknya telat sebenarnya. Tapi saya ya puji Tuhan sih banyak yang mendukung. Buat saya sih nggak masalah mendukung atau tidak mendukung, yang penting pengkabaran berita sukacita Injil sama meluruskan hal-hal yang salah gitu ya, itu adalah tugas kita, gitu aja sih. Di apa namanya, sejauh semuanya mungkin menganggap saya salah masuk kamar atau bagaimana, atau itu sudah di luar jangkauan saya ya, gitulah. Cuman saya di sini cuman pengen meluruskan aja Bu Fatima, benar nggak? Karena ya, juga betul. Karena juga dia banyak ngototnya gitu loh. Dia bilang mana ayatnya. Saya tidak pernah ngomong ayat. Yang masalah Al-Quran direvisi, saya bilang 186 kata. Mana datanya? Loh, dia sendiri tidak mengungkapkan data yang dia bilang 100 hukum apa dia bilang itu. Dia sendiri alasannya, saya pakai HP. Lah Bu Fatima udah bilang mana ayatnya, kasih ke saya, sebutkan. Nanti saya share screen. Dan begitu, benar nggak Bu Fatima? Iya. Giliran saya cuma mengungkapkan begitu, saya juga cuma pakai HP, saya bilang saya nggak bisa share screen. Terus dapat dari mana Google? Kamu juga segala sesuatu dari googling juga, saya bilang. Jadi intinya dia egois dan tidak mau mengalah, itu aja. Iya. Oke. Tapi intinya memang begitulah Bu. Jadi karena kalau memang diskusi dengan compreng, ember bocor memang susah. Dijelasin nggak mau, ya kan? Ngotot sendiri. Tapi giliran ngomong-ngomong Hezkia nih misalnya. Mana ayatnya Hezkia minta itu dia ngaku sebagai ini. Itu kan bukan kitab saya. Enak banget ngomongnya ya kan? Tapi bisa nyebut gitu loh. Bisa nyebut. Nah, inilah saya bilang licik. Orang licik itu memang hanya modal mulut, yang penting rame. Yang penting dia lebih fasih ngomong, dan dia lebih pintar, cerewet lah, maksudnya cerewet gitu. Makanya saya katakan ini nggak cocok untuk orang diskusi ilmiah, tuh nggak cocok. Cocoknya cuman hanya misalnya dia kayak nagih utang, berantem sama emak-emak, nah itu cocok. Saya perhatikan seperti itu, beneran. Kalau kita bicara jujur-jujuran tuh coba, mungkin teman-teman bisa lihat ya, apa yang dia bisa jawab, nggak ada. Ya dia cuman hanya ngomong nggak jelas. Kalau saya kan memang Alkitab jelas, saya share ya kan. Mana sini kita buat rame-rame dilihat sama-sama gitu ya. Biar fair gitu loh tujuannya, nyantai maksud saya. Tapi ketika saya lagi share screen pun, Bapak Timah ngobrol ya ampun. Dia sih tinggal gini aja enak ya kan. Dan kalau saya kan harus mengendalikan semuanya. Laptop semuanya saya kendalikan sendiri. Ya share screen memang terus cempreng tiba-tiba nongol. Enggak lah. Kita harus nyari semuanya ya kan. Nah itulah makanya memang Bu, bahasa Bu Fadila standar, nggak masalah. Yang penting menjawab keraguan-raguan kalian, gitu aja selesai. Benar nggak Bu Fatima? Mau bahasa Arab saya standar, mau enggak itu bukan masalah buat saya. Betul. Yang penting menjawab keraguan-raguan dan menjawab apa yang kalian tanyakan, selesai. Iya. Oh ya, ini katanya bilang ujung-ujungnya mencaci maki, ujung-ujungnya memojokkan orang. Itu cara yang nggak elegan, saya bilang, nggak intelek. Itu loh. Kadang-kadang katanya ya Rifa kita kick katanya Bu, coba
Kita malah minta terima jawabannya kasih. dari kemarin ya kan. Nah, itulah Masya biarin aja. Allah, kok bisa-bisanya ya. Oke, Apa mungkin Ibu namanya fitnah kayak begini itu loh. Ngerti nggak Bu? Ya bukan hoax lagi ya, fitnah ya. Saya rasa mungkin yang hoax begitu ya kayak gini modelnya ya kali ya. Iya, betul. Orang-orang model kayak begini yang suka hoax nih. Ya, aduh. Nih, mengenai masalah tentang manuskrip ya, saudara-saudara Muslim, itu bisa diselidiki. Anda bisa datang langsung ke Israel sana, ya. Di situ ada bahasa aslinya ada, ya. Dari mau kitab Yahudinya juga ada, ya. Jadi nggak usah ragu. Alkitab itu boleh diselidiki, gitu loh. Makanya ketika ada Alkitab berbahasa Indonesia, sebenarnya mempermudah kita, ya, untuk mengerti apa sih yang dimaksud kandungan daripada kitab itu saja sih sebenarnya, ingin mempermudah itu. Tetapi kalau ingin menyelidiki ya silakan gitu loh. Apalagi sekarang zamannya internet ya Bu ya, semuanya boleh digali. Nah ternyata kalau menggali, bicara mengenai tentang Quran, yang Quran bilang katanya cuman satu, ya kan? Dan itu pokoknya nggak bisa berubah-berubah lah. Ternyata terbukti banyak sekali Quran yang berbeda-beda, ya kan? Bahkan dari ilmu-ilmu yang orang punya ilmu tentang Quran pun, ya mereka juga menganggap bahwa ternyata ada Quran yang beda-beda seperti itu. Jadi intinya sekarang kita bisa bisa melihat bahwa orang-orang yang memang mencari pembenaran itu intinya tuh orang itu memiliki kesombongan. Nah karena kesombongannya tuh sifatnya hanya menantang-nantang, arogan, dan dia kepengen dianggap menang, modalnya nyerocos. Nah kalau sudah modal nyerocos, terus dianggap menang, ya tinggal menilai sendiri. Di situ yang bisa memberikan jawaban siapa. Tinggal orang bertanya siapa, gitu ya. Kalau saya sih saya menjawab, ya. Kalau dia cuma hanya bertanya, orang saya memang udah janji begitu. Kalau nggak begitu dia nggak datang, ya kan? Ya, gitu. Kalau dia yang ditanya pasti nggak mau datang. Itu boleh ditanya tuh sama Rudy Yohanes ya. Sampai saya merayu-rayu dia supaya ntar saya kasih luang waktu itu kita ngobrol. Nggak usah sebut lah orangnya Bu, udah deh nggak usah disebut lagi. Nanti klarifikasi lagi, review lagi begini udah sudah cukup. Ya tinggal saya kasih bukti Bu. Nanti saya kasih bukti orang catnya masih ada ya kan. Nah ya, intinya kan ini aja lah, nggak mau apa ya. Kalau saya sudah tutup buku, kita mengampuni apa yang dia katakan segala macam, menghina saya sebagai hantu belang, sudah saya mengampuni, tutup buku, dan saya minta maaf. Maka saya bilang tadi, saya minta maaf kalau kedatangan saya mungkin kemarin itu hal yang salah. Saya memang Alkitab sampai sekarang saya masih pemuritan, masih belajar ya, sampai sekarang, sampai saya belajar, kita semua belajar. Kalau saya, Bu Fatimah juga belajar tuh sampai kita dipanggil Tuhan, baru selesai belajar mungkin. Begitu. Saya masih belajar. Makanya memang ilmu Alkitab saya masih bisa dibilang belum banyak kayak teman-teman yang lain. Karena kan kami murtadin ya. Saya sampai sekarang masih pemuritan di Goki ya. Di Koptik masih pemuritan, masih belajar terus gitu-gitu. Jadi memang kalau beliau bilang Alkitab, kalau ditanya Alkitab, saya memang masih jauh, masih jauh. Makanya itu saya banyak belajar begitu aja. Cuman ketika ya sangat disayangkan sama Kristen bisa punya lontaran ucapan yang nggak patut gitu loh. Itu saja yang disayangkan memang. Cuman ya nggak apa-apa lah. Itu jadi kritikan buat kita aja gitu Bu Fatimah. Nggak usah diingat lagi lah. Iya. Oke, mungkin Bu Fadila bisa ngejelasin soal wanita sebenarnya yang di Islam itu seperti apa aja. Jadi biar mereka ini sadar gitu. Masa nggak sadar-sadar, selalu membanggakan bahwa laki-laki boleh berpoligami sementara perempuan boleh. Nah, dia malah marah-marah ketika saya doakan ya udah mudah-mudahan kamu nanti bisa dipoligami serta anak-anakmu semua. Marah-marah. Malah nyumpahin balik saya. Alasannya suami saya nggak mau. Ya belum tentu besok ke depan suami dia saya jadi baik kok. perempuan lain.
Suami saya sayang sama anak saya. Bukan, dia bilang begini, karena suami saya tahu diri, dia nggak mampu secara finansial. Tiba banyak loh Bu, tukang beca aja bisa istri 3 loh. Nah kalau perempuannya bilang, nggak apa-apa, saya menerimamu apa adanya walaupun kamu nggak kaya. Halo, ayo, banyak, nggak sedikit, yang kayak begitu. Ya, sebenarnya intinya gini Bu, secara tidak langsung, ketika dia ngomong, enggak, suami saya baik kok, nggak mungkin dia akan poligami saya, gitu kan? Itu artinya dalam nurani dia sebenarnya dia nggak mau dipoligami, gitu aja kok repot, ya nggak sih? Nah, makanya saya bilang, kalau ajaran yang tidak ada keadilan, Mbok ya mikir gitu loh, nggak usah nerocos, nggak usah mencari pembenaran, nggak usah membela-bela kitabnya yang seharusnya dia bongkar, malah nggak mau gitu loh. Kita bantu bongkar maksudnya, ya kan? Iya, maksudnya, misalnya kayak bicara tentang bidadari yang tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia di dalam Quran kan, kemarin yang saya bahas itu, ya kan? Nah, kenapa ketika kita melihat bahwa kenyataannya di situ hanya bidadari dan tidak ada bidadara, ya, terus malah marah-marah, mencak-mencak. Terus kenapa? Kenapa emang di situ? Kenapa gitu kan? Jadi kayak intinya semacam mau jawab apa ya gitu, nggak bisa ngejelasin karena memang di dalam Quran sebenarnya bidadari yang sebenarnya itu belum pernah disentuh jin dan manusia. Makanya kalau perempuan itu mau jadi apa di sorga kan gitu. Sementara bidadari itu disediakan hanya untuk laki-laki. Nggak mungkin dong bidadari disediakan untuk Rifa kan gitu, ya kan? Harusnya mikir. Kan dia bilang apa kemarin itu, ya itu jadi lupa saya. Kan dia bilang saking banyaknya itu ya. Karena dia ditanya masalah tentang keislaman juga dia nggak mau langsung pelintir kemana-mana, langsung sampai ke segala macam nggak tahu. Nah, masalah poligami untuk kita kemarin itu nggak beruntung juga kita sebenarnya. Harusnya toh masalah poligami, masalah macam-macam pernikahan, yang nikah mut'ah lah, yang nikah siri lah. Kalau kita hajar ke situ, Bu, aduh pasti marah-marah. Mana Fatimah? Tadi katanya mau ngasih kelonggaran buat saya, kan dari awal dia udah protes duluan tuh Bu waktu saya ini. Kalau saya hajar terus di Quran nanti dia marah-marah. Iya, ya gitu. Dia bilang, maka saya bilang, pas Bu Fatimah ngomong, kalau Bu Rifa, loh, yang saya bingung tuh apa hubungannya dia membalikkan berarti berarti Fatimah mau dong digarap rame-rame. Lah maksudnya apa? Dari bahasanya aja subhanallah, masya Allah. Oh, Yesus sumpah saya lihatnya aduh. Orang emak-emak lagi berantem Bu, lagi apa namanya nih? Suaminya diribut. Jadi maksudnya tuh apa ngebalikin ke Bu Fatimah? Kan Bu Fatimah tanya, kalau misalnya ibu mandul, kan begitu ya Bu ya? Terus suami nggak mau, atau suami misalnya selingkuh atau gimana, ya harusnya ibu bisa dong selingkuh, kan gitu ya? Iya. Bukan bertanya, oh malah dibalikin, oh berarti Fatimah suka digarap bareng-bareng lah. Maksudnya apa? Orang yang ditanya dia kok itu aku, aduh, pengertiannya jadi apa ya? Dia tidak ngerti bahasa-bahasa apa ya? Bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya rasa ya Bu ya. Dari kata-kata membenarkan aja dia pikir membenarkan itu memperbaiki gitu loh. Itu aja dia bilang awalnya Quran itu menyempurnakan. Terus dia bilang membenarkan loh. Mana yang benar, menyempurnakan atau membenarkan? Tuh. Ya, saya lagi cari Ibu ngobrol dulu nggak apa-apa. Iya. Oh ya, ini saya mau ngebahas soal bidadari ya. Soal bidadari di dalam Quran yang kemarin sebenarnya belum tuntas ini ya. Iya. Ini kan bahas soal bidadari ya kan. Itu, Bu. Di Al-Rahman dulu ya nih. Banyak banget sebenarnya. Bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Nah ini kan bicara tentang di surga toh ya. Terus selanjutnya bidadari itu mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin sebelumnya. Ya kan? Jadi bidadari yang di dalam surganya Islam itu
itu tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin sebelumnya. Nah, jadi kalau para istri-istri muslim merasa jadi bidadari itu salah ya, salah kaprah. Karena Al-Qur'annya mengatakan bidadari itu tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia begitu. Oke, lanjut Bu, silakan. Ya, satu lagi kan dia bilang, oh cara perempuan masuk surga tuh gampang, nurut aja apa kata suami. Nah, oke, itu dalilnya apa? Tapi di dalil yang lain ada banyak dalil hadis ya. Hadis mengatakan di neraka itu paling banyak perempuan loh. Iya. Kalau misalnya gampang orang masuk surga, perempuan masuk surga dengan cara ya semua orang akan berbakti pada suami, kemudian akan masuk surga. Artinya yang lebih banyak di surga perempuan nggak kalau kita nalar? Ya. Ya, tetapi kenapa di hadis disebutkan paling banyak perempuan di neraka? Kan bertolak belakang. Nah, apa namanya, ilmu-ilmu yang kayak begini tuh dia nggak paham, nggak ngerti maksud saya gitu loh. Jadi ketika dia bilang gampang kok masuk surga itu perempuan gampang asal tunduk dan taat kepada suami. Oke. Kalau begitu setiap orang perempuan yang tunduk dan taat kepada suami berarti banyak masuk surga semua kan? Begitu gampangnya masuk surga artinya plung rame-rame lah di surga perempuan. Artinya lebih banyak perempuan dong masuk surga kalau segampang itu. Tapi kenapa di hadis yang lain dikatakan paling banyak di neraka si perempuan ini? Nah, nah bahas-bahas kayak gini tuh dia kadang nggak ngerti. Pemahamannya itu, aduh, saya juga bingung harus gimana menjelaskan tuh susah, gitu loh. Ya, benar. Masalah poligami, mudaratnya, manfaatnya banyak mudarat atau banyak manfaat? Manfaat buat si laki-laki, oke. Manfaat buat si laki-laki. Mudaratnya, istri pertama pasti sakit hati. Itu pasti ada rasa iri walaupun sedikit ya, walaupun sedikit. Kedua, anak-anak. Satu hal ya, seorang bapak yang punya anak perempuan, mau nggak seandainya anak perempuannya ini dipoligami juga? Nggak mau Bu, Muhammad aja anaknya nggak mau dipoligami, gimana? Saya contohnya Bu, saya contohnya. Kiai itu udah lamar saya, udah bilang, saya udah lirik ini anak. Oh bangga dong saya dulu. Bangga sekali, jujur. Itulah agak on-nya saya mungkin ya dulu. Bangga, oh Kiai, kalau Kiai sudah melamar, sudah suka tuh, udah surga nih, sudah surga nih. Iya, kalau nggak dia pinter, kalau nggak dia cantik sekali. Dua hal itu yang jadi istri Kiai zaman dulu. Oh senang saya. Bapak saya marah, coba. Artinya apa? Artinya dia tahu banyak mudaratnya gitu loh. Artinya segala sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani dia nggak boleh kena sama anaknya. Yo coba. Tapi katanya solusi itu Bu, solusi. Poligami itu bukan suatu perintah tapi solusi katanya gitu Bu. Ya. Solusi sekarang kita lihat, nggak usah jauh-jauh, kiai kondang aja. Akibat poligami, anak sama orang tua berantem, anak sama anak berantem. Itu ke psikologis dia sudah kena, gitu loh. Banyak hal gitu loh. Kita lihat dari sisi manfaat sama mudaratnya. Manfaat berapa persen, mudarat berapa persen. Itu yang harus kita ini. Makanya saya bilang, mereka selalu bilang, oh orang Kristen, orang Eropa itu kan suka seks bebas segala macam. Loh, itu oknum. Orang Eropa juga banyak yang bukan Kristen, yang ateis banyak, yang nggak punya agama juga banyak. Tetapi ajaran Kristus nggak mengajarkan begitu gitu loh. Kalau sana melakukan begitu, ya sah. Oknumnya yang salah, enggak, ajarannya yang salah, kan begitu. Iya, makanya kayak kemarin si Riva itu ya, dia bilang katanya, oh enggak, suami saya baik banget sama saya, sama anak saya, sayang banget, gini-gini. Nah, ini artinya dia belum rasain, nggak tahu kan waktu ke depan, ya kan? Makanya saya bilang, laki-laki kalau misalnya berduit, kata Ustadz siapa tuh bilang katanya, kalau nggak dibuat poligami, nah itu neraka itu, kan gitu kan katanya kan, selalu neraka, ya kan? Nah makanya ya doakan saja suaminya supaya jangan kaya, nanti kalau kaya nanti nikah lagi, kan kasihan, ya kan? Nah
Kalau enggak ntar anaknya mungkin ya kan, anaknya dinikahin orang, mungkin dinikahin kakek-kakek mungkin ya kan, kalau memang dia bangga sama nabinya ya kan. Kalau memang bangga sama nabinya ya, kalau ada kakek-kakek nikahin anaknya yang masih kecil ya kasih saja gitu loh. Makanya saya bilang ya saat ini